Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviani Irfansyah. Di mata kuliah kalkulus diferensial pada pertemuan ke-11 ini, kita akan membahas tentang aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Aturan rantai. Aturan rantai atau chain rule adalah metode dalam kalkulus untuk menentukan turunan dari fungsi komposit, yaitu fungsi yang merupakan hasil gabungan dari dua atau lebih fungsi. Bayangkan percobaan mencari turunan dari f pada x sama dengan kurung buka 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1 kurung tutup pangkat 60. Kita dapat mencari turunan itu, tetapi pertama harus memperkalikan 60 faktor kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 4x tambah 1 dan kemudian mendiferensiasikan polinomial yang dihasilkan. Atau bagaimana tentang percobaan mencari turunan g pada x sama dengan sin 3x. Kita mungkin mampu menggunakan beberapa identitas trigonometri untuk mereduksikannya menjadi sesuatu yang tergantung pada sin x serta cos x, dan kemudian menggunakan aturan-aturan dari subbab sebelumnya. Setelah mempelajari aturan rantai, kita akan mampu menuliskan jawaban f aksen pada x sama dengan 60 kurung buka 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1 kurung tutup pangkat 59 kurung buka 4x dikurangi 4 kurung tutup, dan g aksen pada x sama dengan 3 cos 3x. Diferensiasi fungsi komposit. Tinjau fungsi komposit y sama dengan f pada g pada x. Jika kita misalkan u sama dengan g pada x, maka kita dapat memikirkan f sebagai fungsi u. Misalkan bahwa f pada u berubah 2 kali kecepatan u, dan u pada sama dengan g pada x berubah 3 kali kecepatan x. Seberapa cepat perubahan y? Pernyataan y sama dengan f pada u berubah 2 kali kecepatan u, dan u sama dengan g pada x berubah 3 kali kecepatan x dapat dinyatakan kembali sebagai dy per dx sama dengan 2 dan du per dx sama dengan 3, sama halnya seperti dalam alinea sebelumnya. Kelihatannya seperti laju-laju diperkalikan, yakni laju perubahan y terhadap x seharusnya sama dengan laju perubahan y terhadap u dikalikan laju perubahan u terhadap x. Dengan lain perkataan, dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Teorema A, aturan rantai. Misalkan y sama dengan f pada u dan u sama dengan g pada x, jika g terdiferensiasikan di x dan f terdiferensiasikan di u sama dengan g pada x, maka fungsi komposit f bundaran g yang didefinisikan oleh f bundaran g pada x sama dengan f pada g pada x adalah terdiferensiasikan di x dan f bundaran g aksen pada x sama dengan f aksen pada g pada x, g aksen pada x, yakni dx f pada g pada x sama dengan f aksen pada g pada x, g aksen pada x, atau dy per dx sama dengan dy per du, du per dx. Cara menghafalkan aturan rantai. Turunan fungsi komposit adalah turunan fungsi sebelah luar dihitung pada fungsi sebelah dalam, dikalikan turunan fungsi sebelah dalam. Penerapan aturan rantai. Contoh 1. Jika y sama dengan kurung buka 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1 kurung tutup pangkat 60. Carilah dxy. Penyelesaian kita pikirkan y sebagai pangkat ke-60 suatu fungsi x, yakni y sama dengan u pangkat 60 dan u sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1. Fungsi sebelah luar adalah f pada u sama dengan u pangkat 60 dan fungsi sebelah dalam adalah u sama dengan g pada x sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1. Jadi dx y sama dengan dx f pada g pada x sama dengan f aksen pada u, g aksen pada x sama dengan 60 u pangkat 59 kurung buka 4x dikurangi 4
kurung tutup sama dengan 60 kurung buka 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 1 kurung tutup pangkat 59. Kurung buka 4x dikurangi 4 kurung tutup. Contoh 2. Jika Y sama dengan 1 per kurung buka 2x pangkat 5 dikurangi 7 kurung tutup, carilah dy per dx. Penyelesaian. Pikirkan seperti ini. Y sama dengan 1 per U pangkat 3 sama dengan U pangkat negatif 3. Dan U sama dengan 2x pangkat 5 dikurangi 7. Jadi, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Sama dengan kurung buka negatif 3 U pangkat negatif 3 kurung tutup dikali kurung buka 10x pangkat 4 kurung tutup. Sama dengan negatif 3 per U pangkat 4 dikali 10x pangkat 4. Sama dengan negatif 30x pangkat 4 kurung buka 2x pangkat 5 dikurangi 7 kurung tutup pangkat 4. Contoh 3. Cari dt. Kurung buka T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 per T pangkat 4 ditambah 3 kurung tutup pangkat 13. Penyelesaian. Langkah terakhir dalam menghitung ekspresi ini adalah memangkatkan ekspresi dalam tanda kurung dengan pangkat 13. Jadi, kita mulai dengan menerapkan aturan rantai terhadap fungsi Y sama dengan U pangkat 13, di mana U sama dengan kurung buka T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 per T pangkat 4 ditambah 3. Aturan rantai diikuti oleh aturan hasil bagi memberikan dt kurung buka T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 per T pangkat 4 ditambah 3 kurung tutup pangkat 13. Sama dengan 13 kurung buka T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 per T pangkat 4 ditambah 3 kurung tutup pangkat 13 dikurangi 1. dt kurung buka T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 per T pangkat 4 ditambah 3. Sama dengan 13 kurung buka T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 per T pangkat 4 tambah 3 kurung tutup pangkat 12. Kurung buka T pangkat 4 tambah 3 dikali 3T pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi T pangkat 3 kurangi 2T ditambah 1 kurung buka 4T pangkat 3 kurung tutup per T pangkat 4 ditambah 3 kurung tutup pangkat 2. Sama dengan 13 kurung buka T pangkat 3 dikurangi 2T ditambah 1 per T pangkat 4 ditambah 3 kurung tutup pangkat 12. Kurung buka negatif T pangkat 6 ditambah 6T pangkat 4 dikurangi 4T pangkat 3 ditambah 9T pangkat 2 dikurangi 6 per kurung buka T pangkat 4 ditambah 3 kurung tutup pangkat 2 kurung tutup. Aturan rantai menyederhanakan perhitungan banyak turunan yang melibatkan fungsi trigonometri. Walaupun dimungkinkan mendiferensiasikan Y sama dengan sin 2X dengan menggunakan identitas trigonometri adalah jauh lebih mudah menggunakan aturan rantai. Contoh 4. Cari dx. Sin pangkat 3 kurung buka 4x kurung tutup. Penyelesaian. Ingat bahwa sin pangkat 3 kurung buka 4x kurung tutup sama dengan kurung buka siku sin kurung buka 4x kurung tutup siku pangkat 3. Sehingga kita memandang ini pangkat 3 dari suatu fungsi x. B. Turunan tingkat tinggi. Operasi diferensiasi mengambil sebuah fungsi f dan menghasilkan sebuah fungsi baru f aksen. Jika f sekarang kita mendiferensiasikan, kita masih tetap menghasilkan fungsi lain, dinyatakan oleh f dan disebut turunan kedua dari f. Pada gilirannya, dia boleh didiferensiasikan lagi, dengan demikian menghasilkan f yang disebut turunan ketiga dari f. Turunan keempat dinyatakan f kurung buka pangkat 4 kurung tutup. Turunan kelima dinyatakan f kurung buka pangkat 5 kurung tutup, dan seterusnya. Jika sebagai contoh, f pada x sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 8.
Maka, karena turunan fungsi 0 adalah 0, maka turunan keempat dan semua turunan tingkat yang lebih tinggi dari f akan 0. Kita telah memperkenalkan 3 cara penulisan untuk turunan dari y sama dengan f pada x. Notasinya adalah f aksen pada x, dxy, dy per dx. Masing-masing disebut notasi aksen, notasi D, dan notasi Leibniz. Terdapat suatu variasi dari cara penulisan aksen, yakni Y aksen, yang kadang kala akan kita gunakan juga. Semua cara penulisan ini mempunyai perluasan untuk turunan-turunan tingkat tinggi, khususnya. Perhatikan notasi Leibniz yang walaupun rumit kelihatannya paling cocok untuk Leibniz, yang menurutnya lebih wajar daripada menuliskan D per dx kurung buka dy per dx kurung tutup sebagai D pangkat 2y per dx pangkat 2. Notasi Leibniz untuk turunan kedua dibaca turunan kedua dari y terhadap x. Cara penulisan untuk turunan dari y sama dengan f pada x. Untuk turunan, notasi f, notasi y aksen, notasi d, notasi Leibniz. Turunan pertama f aksen pada x. Notasi y aksen, notasi dx, y, notasi Leibniznya dy per dx. Turunan kedua f tip 2 di atas pada x. Notasi y, notasi d, d pangkat 2 x, y. Notasi Leibniz d pangkat 2y per dx pangkat 2. Untuk turunan ketiga f ada seperti tanda kutip di atas pada x. Notasi y aksen, notasi D, D pangkat 3 XY, notasi Leibniz D pangkat 3 Y per DX pangkat 3. Untuk turunan keempat, F kurung buka pangkat 4 kurung tutup pada X, notasi Y aksen Y, kurung buka pangkat 4 kurung tutup, notasi D, D pangkat 4 XY, notasi Leibniz D pangkat 4 Y per DX pangkat 4. Untuk turunan yang lain dan seterusnya, itu disebut elipsis atau dengan pola yang sama sampai ke n f kurung buka pangkat n kurung tutup pada x. Notasi y aksen y kurung buka n kurung tutup pangkat n kurung tutup. Notasi d, d pangkat n x y. Notasi Leibniz d pangkat n y per dx pangkat n. Contoh 5. Jika y sama dengan sin 2x, cari d pangkat 3y per dx pangkat 3, d pangkat 4y per dx pangkat 4, dan d pangkat 12y per dx pangkat 12. Penyelesaian. dy per dx sama dengan 2 cos 2x. D pangkat 2y per dx pangkat 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 sin 2x. D pangkat 3y per dx pangkat 3 sama dengan negatif 2 pangkat 3 cos 2x. D pangkat 4y per dx pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 sin 2x. D pangkat 5y per dx pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 sin 2x. Lalu elipsis atau seterusnya menggunakan pola yang sama sampai D pangkat 12y per dx pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 12 sin 2x. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.